Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa dalam keadaan bersyukur hadirat Allah Taala. Hanya karena rahmat, nikmat hidayah dan taufiknya kepada kita semua, kita masih bisa terus melakukan berbagai kebaikan dalam hidup. Hanya untuk mencapai ridho dan mencari pahala dari Allah. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan berikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, berjumpa kembali dengan kami dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin yang kali ini kita sampai pada babun fil mujahadah. Bab yang menjelaskan tentang mujahadah, tentang berupaya, berusaha sungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u, hadis yang keempat. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaqumu minal lail, beliau bangun dari sebagian malam, hatta tafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kaki beliau. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, untuk apa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan sungguh Allah SWT telah mengampuni bagi engkau apa yang terdahulu dari dosa engkau dan apa yang terakhir. Qala, maka bersabda Rasulullah SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura, maka apakah aku tidak suka untuk menjadi hamba yang bersyukur. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan saudara sekalian rahimakumullah. Hadis ini dengan sanad yang berbeda dan dengan matan yang serupa, banyak sekali riwayat terkait dengan Rasulullah SAW sholat malam sampai bengkak atau bengkak kedua mata kaki. Saudara sekalian rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW biasa sholat malam, dan itu merupakan kewajiban bagi beliau, sedangkan bagi kita adalah kesukaan. Tapi sholat malamnya Rasulullah SAW tidak sekedar sholat malam. Beliau sholat malam sampai bengkak kedua mata kakinya atau kedua kaki. Saudara sekalian rahimakumullah, jadi bisa kita bayangkan seperti apa sholatnya Rasulullah SAW sampai kaki beliau bengkak atau kedua mata kaki beliau bengkak. Saudara sekalian rahimakumullah, padahal sholat tarawih yang kita lakukan meskipun mungkin dengan ritme yang lambat juga tidak membuat kaki kita bengkak. Saudara sekalian rahimakumullah, ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW sangat lama berdiri
di waktu sholat duha. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan beliau tidak hanya membaca surah-surah yang pendek, tapi membaca surah-surah yang panjang. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Kan kadang Al-Baqarah disambung dengan Ali Imran, disambung dengan An-Nisa. Saudara sekalian rahimakumullah. Jadi ini yang pertama. Karena memang sholat malam itu adalah kemuliaannya orang yang sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian selalu melakukan fa innahu da'bus shalihin qabla. Maka sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa innahu qurbatun ila rabbikum. Dan salat malam itu adalah media yang sangat ampuh mendekatkan diri pada Allah. Wa takfiratun lisai'at. Dan salat malam itu penghapus atas kesalahan-kesalahan. Wa manhatun anil ism, dan penghalang, pencegah dari dosa. Wa matradatun lidda anil jasad. Dan salat malam itu merupakan media untuk menghilangkan penyakit dari tubuh. Terus kalian rahimahullah, bahkan kita sudah tahu juga bahwa salat malam itu adalah salat yang paling utama sesudah salat. Afdhalus shalah ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lain. Salat yang paling bagus sudah salat yang difardukan adalah salat di tengah. Saudara sekalian, Allah, maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mau bermujahadah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, mencari ridha Allah Ta'ala, maka pantas untuk membiasakan diri melakukan sholat malam. Apa yang dimaksud sholat malam? Sholat malam adalah semua sholat sunnah yang dilakukan sesudah sholat isya sampai masuk waktu itu, ini sholat. Pun kemudian sholat malam yang terbaik adalah sholat tahajud. Sholat yang dilakukan ketika kita bangun dari. Terus kalian rahimahullah. Jadi ini bagian yang pertama dari hadis ini yang bisa kita ambil. Betapa mujahadahnya Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah Taala sangat kuat sampai bengkak. Kemudian yang kedua, hal yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah betapa Rasulullah SAW terjaga dari dosa, diampuni dari dosa. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Allah SWT sudah mengampunkan untukmu, kata Aisyah, dosamu yang lalu dan yang terakhir. Saudara sekalian rahimahullah, jadi Rasulullah itu dan nabi-nabi yang lain tentunya adalah orang-orang yang maksum, manusia-manusia yang terjaga dari dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil menurut mayoritas para ulama. Saudara sekalian rahimahullah, nah dalam kondisi sudah diampunkan dosa, terjaga dari dosa, dijamin untuk masuk surga. Tetapi ibadah beliau begitu hebatnya kepada Allah. Kita bandingkan dengan kita. Tidak ada jaminan apapun. Tidak ada jaminan untuk dosa kita diampuni. Tidak ada jaminan untuk kita masuk surga. Tapi kita, ibadah kita masih begini. Saudara sekalian, rahimahullah, maka hendaknya kita juga berpacu dengan waktu. Betapa semakin lama kita semakin mendekati ajal. Maka mari kita bermujahadah, melakukan sholat malam, melakukan sholat tahajud, hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah. Kemudian yang ketiga, dan ini yang menarik, bagian yang ketiga ini, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau lakukan itu ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, afalau hibbu an akuna abdan syakur. Maka apakah aku tidak suka untuk menjadi hamba yang bersyukur? Saudara sekalian rahimahullah. Jadi
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya, hendaknya kita syukur. Apa nikmat terbesar? Nikmat iman. Maka untuk mensyukuri nikmat iman ini kita rayakan, kita syukur dengan terus kalian rahimahullah, termasuk juga pengampunan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat malam, maka dosa kita diampuni. Maka bagaimana seandainya dibahasakan dengan bahasa, bagaimana Rasulullah SAW mau meninggalkan sholat malam, padahal sholat malam itu adalah sebab datangnya pengampunan, dan dengan pengampunan itu kemudian Rasulullah SAW bersyukur. Saudara sekalian rahimahullah, maka mari kita kembalikan kepada betapa nikmat Allah SWT sangat besar, betapa Allah SWT mengizinkan kita menjadi orang-orang yang beriman, betapa Allah SWT mengizinkan kita melakukan berbagai kebaikan, betapa Allah SWT menguji kita dengan nikmat, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, dan lain sebagainya. Maka pantas dan layak untuk mensyukurinya dengan menambah ibadah, dan ibadah terbaik, ibadah sholat terbaik sesudah sholat yang 5 waktu adalah sholat. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan berbagai ibadah-ibadah sunnah, khususnya sholat malam ini,